Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Peristiwanya 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya ada di tempat kos anak saya pas hari libur kalender merah. Jadi ibu cateringnya tidak mengantar makanan. Dari pagi saya tunggu tukang makanan lewat, nggak ada. Tukang roti pun tidak. Jadi perut rasanya lapar sampai siang. Tapi sampai sore pun nggak ada yang lewat. Akhirnya saya bilang sama anak saya, "Mama pergi cari makanan." Anak saya bilang, "Iya." Nah, saya keluar, saya jauh jalan sampai jauh, sampai kaki pegel, sampai setiap gang saya masuk cari barangkali ada yang jualan. Ternyata nggak ada. Rupanya mereka semua ada di dalam rumah, bersukacita, merayakan bersama keluarganya dengan makan-makan yaitu ketupat lebaran. Tidak ada satupun warung yang buka. Ketika saya sudah capek, saya ingin menyeberang, saya ingin masuk satu gang lagi. Pada saat itu, firman Tuhan menginspirasi saya. Saya ingat Roma 14 ayat 17 yang mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya berhenti sejenak, inspirasi firman Tuhan saya renungkan, damai sukacita oleh Roh Kudus, soal kebenaran. Dan firman Tuhan yang menginspirasi saya itu mendorong saya untuk pulang. Ada dorongan untuk pulang tanpa membawa makanan apapun. Itu sudah hampir jam 7 malam. Saya akhirnya pulang sampai di tempat kos saya, sampai di tempat kos anak saya. Saya langsung masuk, saya naik ke loteng karena ada di lantai 2 kamarnya. Apa yang saya temukan? Anak saya lihat ke tangan saya tidak bawa makanan. Saya sudah bingung, saya harus pakai alasan apa. Saya takut anak saya marah. Ya, kan ada misalnya sudah pergi jauh-jauh, nanti pulang-pulang malah anak saya, bisa aja anak saya bilang, "Udah capek-capek nggak dapat apa-apa." Ya, tapi ternyata enggak. Anak saya hanya senyum, ya. Senyum bukan menertawakan saya, tetapi senyum, tangannya pegang bahu saya, ditepuk-tepuk, dan dia bilang apa? "Mama istirahat, Mama capek." Apa yang saya rasakan saat itu? Hati saya rasanya maknyus, rasanya sukacita yang luar biasa. Apakah ini yang ada di dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa sukacita oleh Roh Kudus? Roh Kudus bekerja lewat siapa saja di sekitar kita, lewat anak saya, lewat semua orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus bekerja mendatangkan sukacita dan adanya damai sejahtera tanpa ribut-ribut. Walaupun perut lapar, walaupun leher kering, merasa haus, ternyata ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kebenaran telah dilakukan. Ya, saya melakukan kebenaran. Ketika lapar, saya keluar mencari makanan. Saya pikir itu adalah suatu kebenaran. Dan ada dorongan terinspirasi oleh firman Tuhan. Itu adalah suatu kebenaran. Maka Tuhan memberikan lewat Roh Kudus, memberikan sukacita lewat anak saya. Firman Tuhan itu hidup. Lalu saya mengatakan pada anak saya, "Mari kita berdoa." Anak saya tersenyum dan mengatakan, "Mama saja yang berdoa." Saya berdoa, saya nggak minta makanan. Saya berdoa, saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada saya. Sekalipun lapar, sekalipun haus, saya merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu.
Oleh Roh Kudus saya merasakan sukacita itu. Ternyata ketika saya di tengah-tengah berdoa, ada aroma harum dari masakan, aroma harum dari sup atau bakso itu menggoda, mengganggu konsentrasi saya berdoa. Dan aroma itu semakin dekat dan semakin dekat. Ada langkah-langkah kedengaran di tangga loteng. Saya terganggu, terus terang saya terganggu. Perut saya lapar. Lalu saya cuma mengatakan, Tuhan, saya stop dulu doanya. Saya bikin tanda salib dan mendengar ketukan pintu. Saya buka. Ternyata ibu kos membawa 2 mangkok bakso dan 2 piring nasi. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh kebenaran di ayat yang 17-nya. Dan disitulah saya merasakan betul-betul kuasa Tuhan. Betul-betul firman Tuhan itu hidup. Betul-betul Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang tahu kebutuhan kita masing-masing. Saudara, dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita selalu menjalankan jalan kehidupan yang benar, jalan kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, pasti Tuhan menyertai kita. Saat ini Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.